Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan mengenai bab biaya overhead pabrik, tapi kita akan belajar tentang bagaimana membuat alokasi biaya berdasarkan departementalisasi. Nah, kenapa departementalisasi BOP ini penting untuk kita bahas? Jika perusahaan itu hanya menghasilkan satu macam produk yang diolah oleh satu departemen saja, maka harga pokok produk mudah saja menghitungnya berdasarkan semua biaya yang terjadi di departemen tersebut. Namun, jika produk yang dihasilkan itu lebih dari satu macam, maka dalam perhitungan harga pokok tiap produk harus dilakukan alokasi biaya. Nah, demikian juga bila biaya BOP ini terjadi di beberapa departemen, maka harus dilakukan alokasi biaya dari departemen jasa ke departemen produksi. Baru kemudian dilakukan alokasi biaya ke unit produksi. Nah, di perusahaan-perusahaan yang besar itu mereka memiliki banyak departemen. Departemen yang ada di suatu perusahaan dapat dibedakan sebagai departemen produksi dan departemen jasa. Nah, departemen produksi itu adalah departemen yang bertanggung jawab secara langsung terhadap proses produksi atau proses pembuatan produk atau jasa yang akan dijual ke konsumen. Nah, departemen produksi merupakan departemen yang mengolah bahan secara langsung menjadi produk jadi. Contoh departemen produksi kalau di perusahaan jasa misalnya rumah sakit gitu ya, maka departemen produksinya adalah unit gawat darurat dan bagian operasi. Kalau di perusahaan manufaktur, departemen produksinya mulai dari departemen pembentukan, departemen perakitan, departemen penyelesaian, departemen pengepakan, itu masuk ke departemen produksi. Sedangkan departemen jasa adalah departemen yang menghasilkan jasa pendukung yang sangat penting bagi kegiatan bagian produksi. Departemen ini aktivitasnya tidak secara langsung memproses produk. Contoh departemen jasa adalah departemen penanganan bahan, departemen bengkel, departemen pembangkit listrik, terus departemen perawatan gedung dan sebagainya. Nah, itu contoh dari departemen jasa. Nah, meskipun departemen jasa ini tidak mengerjakan produk secara langsung, tapi biaya yang timbul pada departemen pendukung ini atau departemen jasa itu merupakan bagian dari biaya produk dan harus dibebankan ke produk. Semua biaya yang timbul di departemen jasa itu merupakan biaya produksi, yaitu termasuk biaya produksi tidak langsung yang berarti termasuk BOP. Karena biaya-biaya tersebut termasuk BOP, maka biaya tersebut harus dibebankan ke produk. Nah, karena biaya tersebut termasuk BOP, itu tadi ya, maka biaya tersebut harus dialokasikan ke departemen produksi yang menikmati jasa dari departemen jasa. Nah, alokasi dari biaya ini urutannya BOP yang terkumpul, ini ya, BOP yang terkumpul itu didistribusikan ke semua departemen, baik departemen jasa maupun departemen produksi. Lalu alokasi BOP antar departemen jasa ini jika menggunakan metode resiprokal, nanti akan kita jelaskan ini ya, antar departemen jasa ini. Kemudian biaya yang terjadi di departemen jasa dialokasikan ke departemen produksi sebagai BOP departemen produksi ini, panah yang ini. Selanjutnya, semua biaya yang dibebankan ke departemen produksi dibebankan ke produk. Nah, ini adalah tahap-tahap
dari pengalokasian biaya. Baik, selanjutnya macam-macam metode pengalokasian BOP dari Departemen Jasa ke Departemen Produksi. Ada metode langsung, kemudian ada metode step down atau bertahap, dan metode resiprokal. Mari kita bahas satu persatu. Metode langsung, yang pertama metode langsung. Metode langsung ini merupakan salah satu metode yang sederhana di mana semua biaya yang terjadi di Departemen Jasa secara langsung dialokasikan ke Departemen Produksi. Metode ini mengabaikan pemakaian jasa oleh Departemen Jasa lainnya. Meskipun terjadi suatu Departemen Jasa itu menikmati jasa dari Departemen Jasa lainnya, namun terhadap departemen yang menikmati jasa tersebut tidak dibebani biaya pemakaian jasa. Oke, di sini ada misalnya di sini ada 2 departemen jasa dan 2 departemen produksi. Di metode langsung tahap pertama, Departemen Jasa itu mengalokasikan biaya BOP yang terjadi ke Departemen Produksi 1 dan Departemen Produksi 2. Kemudian Departemen Jasa yang kedua, setelah Departemen Jasa 1 mengalokasikan BOP ke Departemen Produksi 1 dan 2, Departemen Jasa 1 kemudian kosong setelah dialokasikan. Lalu Departemen Jasa kedua kemudian mengalokasikan BOP-nya ke Departemen Produksi 1 dan 2. Nah, setelah dialokasikan keduanya sekarang kosong dan Departemen Produksi 1 dan 2 sudah menerima pengalokasian BOP dari Departemen Jasa 1 dan 2. Nah, ini adalah contoh soalnya. Di sini PT Brahma Kumbara memproses produknya melalui 2 departemen produksi, yaitu departemen awal dan departemen finishing. Nih ya, departemen awal dan departemen finishing. Nah, untuk kelancaran proses produksi, departemen produksi didukung oleh 3 departemen jasa, yaitu departemen listrik, departemen bengkel, dan departemen perawatan. Nah, di sini contoh ini PT Brahma Kumbara mengalokasikan BOP dengan metode langsung. Biaya yang terjadi di Departemen Listrik dialokasikan ke Departemen Produksi sesuai dengan pemakaian KWH listrik. Biaya di Departemen Bengkel dialokasikan ke Departemen Produksi sesuai dengan jam kerja langsung atau JKL yang dikonsumsi oleh Departemen Produksi. Sedangkan biaya yang terjadi di Departemen Perawatan dialokasikan ke Departemen Produksi sesuai dengan perbandingan luas lantainya. Nah, berikut adalah data yang digunakan untuk mengalokasikan BOP ke Departemen Produksi. Pemberi jasanya Departemen Listrik, Departemen Bengkel, Departemen Perawatan. Pemakai jasanya Departemen Listrik sendiri, kemudian Departemen Bengkel, Departemen Perawatan, dan 2 departemen produksi, yaitu departemen awal dan departemen finishing. Kilowatt hours atau KWH dari departemen listrik yang dinikmati oleh departemen bengkel sebesar 168.000. Yang listrik yang dinikmati departemen perawatan 112.000, oleh departemen awal 1.512.000, dan departemen finishing 1.008.000. Maka total KWH dari departemen listrik yang dinikmati oleh departemen lain sejumlah 2.800.000. Nah, untuk proporsinya di sini kan sudah ditentukan. Tapi kalau misal tidak ditentukan, kalian bisa cari sendiri dengan menghitung proporsi. 6% ini diperoleh dari 168.000 dibagi 2.800.000. Dan seterusnya, 112.000 dibagi 2.800.000 ketemu 4%, dan seterusnya sampai 100% proporsinya.
Lalu departemen bengkel. Departemen listrik menikmati jasa departemen bengkel sebesar 40.000 jam kerja langsung. Departemen perawatan menikmati 120.000 jam kerja langsung. Departemen awal menikmati 270.000 jam kerja langsung, sementara departemen finishing 210.000. Untuk departemen perawatan, departemen listrik menikmati 100.000 luas lantai yang dirawat oleh departemen perawatan, lalu departemen bengkel 200.000, departemen awal 675.000 dan departemen finishing 825.000, maka totalnya 1.800.000. Untuk proporsinya tadi sudah saya terangkan, maka di sini sudah ditentukan, tapi bisa dihitung sendiri. Jika tidak ditentukan, bisa dihitung sendiri menggunakan proporsi. Departemen yang bersangkutan dibagi total pemakaian jasa. Ketemulah proporsi. Oke, kemudian data anggaran BOP langsung departemen, yaitu BOP sebelum dilakukan alokasi. Untuk departemen listrik sebesar 8.500.000, departemen bengkel 6.825.000, departemen perawatan 4.850.000, departemen awal 952.000, dan departemen finishing 456.200. Pembebanan BOP ke produk di departemen awal dengan tarif per jam kerja langsung, sedangkan di departemen finishing dengan menggunakan tarif per jam mesin. Kapasitas normal di departemen awal sebesar 20.000 jam kerja langsung, sedangkan di departemen finishing sebesar 10.000 jam mesin. Nah, berdasarkan data tersebut dapat dilakukan alokasi biaya dari biaya departemen jasa ke departemen produksi, dan juga perhitungan penentuan tarif BOP yang digunakan untuk membebankan BOP ke dalam produk, itu dengan tabel berikut. Nah, di sini anggaran BOP sebelum alokasi kita sajikan dulu sesuai soal tadi ya, 8.500, 6825 dan seterusnya. Lalu kita hitung alokasi dari departemen jasa. Alokasi departemen listrik, proporsi untuk departemen listrik sendiri 100%, maka kita kurangkan 100%. 100% ini diperoleh dari penjumlahan proporsi departemen produksi. Oke. Nah, pertama ini 60%. 60%-nya departemen awal. Ini diperoleh dari 1.512.000 di soal ya, perhatikan soal. 1.512.000 dibagi 1.512.000 ditambah 1.008.000, atau lihat presentasenya saja, 54% dibagi 54% ditambah 36%, ketemu 60%. Nah, 60% itu adalah proporsi untuk alokasi dari departemen listrik ke departemen awal. Sedangkan proporsi untuk departemen finishing sebesar 36% dibagi 54% ditambah 36%, ketemu 40%. Nah, ini 40% proporsi dari departemen listrik untuk departemen finishing. Nah, 60% tambah 40% 100%, ini kita kurangkan untuk departemen listrik. Maka departemen listrik habis 8.500.000 kurangi 8.500.000 karena sudah dialokasikan untuk departemen awal dan departemen finishing. Kemudian dari departemen bengkel, untuk departemen awal dan finishing
Departemen awal 56,25%, untuk departemen finishing 43,75%. Ini menggunakan cara yang sama seperti dari departemen listrik ke departemen awal dan finishing tadi ya. Nah, ini hitungnya dari bengkel ke awal dan finishing. Caranya sama. Kalau yang tadi, saya ulang, yang departemen listrik ke departemen awal misalnya 60% dikalikan dengan 8.500.000 ketemu 5.100.000. 40% dikali 8.500.000 ketemu 3.400.000. Jadi untuk departemen jasa berikutnya caranya sama. Nah, setelah kita alokasikan dari masing-masing departemen ke masing-masing departemen jasa ke departemen produksi, setelah selesai semuanya kan, maka departemen listrik kosong setelah dialokasikan, departemen bengkel kosong setelah dialokasikan, dan departemen perawatan juga kosong setelah dialokasikan. Semuanya sudah masuk ke departemen produksi. Departemen awal menerima alokasi dari departemen listrik sebesar 5.100.000, menerima alokasi dari bengkel 3.839.062,5 rupiah, menerima alokasi dari perawatan sebesar 2.182.500, sehingga total BOP setelah alokasi di departemen awal sebesar 12.073.562,5. Sedangkan alokasi dari departemen jasa ke departemen finishing, departemen finishing menikmati alokasi dari departemen listrik sebesar 3.400.000, menerima alokasi dari departemen bengkel sebesar 2.985.937,5 rupiah, dan menerima alokasi dari perawatan sebesar 2.667.500, sehingga total BOP setelah alokasi di departemen finishing sebesar 9.509.637,5 rupiah. Nah, kemudian kita cari tarif BOP-nya dengan dasar alokasi ke produk berdasarkan tadi yang sudah ditentukan. Untuk departemen awal menggunakan jam kerja langsung sebesar 20.000 JKL, dan untuk departemen finishing menggunakan jam mesin yaitu 10.000 jam mesin. Maka kita bagi saja BOP setelah alokasi dibagi dasar alokasinya. 12.073.562,5 dibagi 20.000 JKL ketemu 603,68 rupiah per JKL tarif BOP untuk departemen awal. Kemudian departemen finishing 9.509.637,5 dibagi 10.000 jam mesin ketemu 950,96 rupiah per jam mesin tarif BOP untuk departemen finishing. Itu tadi cara alokasi BOP untuk metode langsung. Jadi dari departemen jasa langsung ke departemen produksi tanpa melalui departemen jasa lainnya. Itu. Kemudian metode step down atau bertahap. Metode step down ini dari departemen jasa 1 kita mengalokasikan ke departemen jasa 2, kemudian ke departemen produksi 1 dan 2. Kalau metode langsung tadi kan departemen jasa 1 langsung ke departemen produksi tanpa mengalokasikan ke departemen jasa yang kedua. Nah, setelah mengalokasikan ke departemen jasa 2 dan departemen produksi, departemen jasa 1 kosong, lalu giliran departemen jasa 2 mengalokasikan ke departemen produksi 1 dan 2. Jadi itu urutan jasa 1 ke 2, jasa 1 ke 2 dan produksi, lalu jasa 2 ke produksi. Nah, terus jasa 2 kosong. Oke. Nah, ini tabel alokasi BOP metode step down dengan menggunakan data yang sama dengan contoh soal metode langsung. Mari kita hitung. Anggaran BOP sebelum alokasi sama ya tadi ya, yang sudah ditentukan 8.500.000 dan seterusnya.
kemudian kita alokasikan. Menghitung proporsi alokasi dari Departemen Listrik ke Departemen Jasa lainnya. Misalnya pertama dari Departemen Listrik ke Departemen Bengkel ini. Cara menghitung proporsinya 168 dibagi 168 tambah 112 tambah 1.512 tambah 1.008. Itu proporsi dari Departemen Listrik ke Departemen Bengkel. Kemudian untuk alokasi dari Departemen Listrik ke Perawatan, oh ya ini ada kesalahan ya. Jadi yang benar ini yang pembilangnya adalah ini 112. Ini juga, ini harusnya 1000. Ini 112 dibagi 168 tambah 112 tambah 1.512 tambah 1.008.000. Sedangkan yang Departemen Listrik ke Departemen Awal 1.512 dibagi 168 tambah 112 tambah 1.512 tambah 1.008. Sementara yang Departemen Finishing 1.008.000 dibagi 168 ditambah 112 tambah 1512 tambah 1.008. Jadi sesuaikan dengan proporsi masing-masing, tapi penyebutnya sama. Pembilangnya sesuaikan dengan proporsi masing-masing. Maka kemudian kita hitung. Setelah tahu proporsinya, totalnya kan 100%, maka Departemen Listrik habis 8.500 dikali 100% dikurangi, berarti kuranginya juga sama 8.500, maka kosong BOP setelah alokasi Departemen Listrik. Dari Departemen Listrik ke Departemen Jasa, setelah dihitung proporsinya tadi ketemu, pembagian tadi dikalikan dengan 8.500. Kan 168 dibagi totalnya itu kan 2.800 ya. 168 dibagi 2.800 kan ketemu 6%. Sebenarnya dilihat di tabel soal awal bisa gitu. Dilihat tabel awal, soal awal. 168 bagi 2.800 ketemu 6%, berarti 6% dikali 8.500. Ingat ya, dikalinya itu adalah alokasi dari Departemen Listriknya, karena ini yang kita bagi-bagi gitu sekarang. Bukan yang atasnya ya, bukan angka yang 6825, tapi 8.500. 6% kali 8.500 ketemu 510.000. Yang ini juga sama, yang Departemen Perawatan berarti 112 dibagi 2.800 kan ketemu 4%. 4% dikali 8.500 juga ketemu 340.000. Yang Departemen Awal juga sama, kan 1.512 dibagi 2.800 kan ketemu 54%. 54% kali 8.500 yaitu 4.590.000. Yang Departemen Finishing 1.008.000, 1.008 gitu ya. Itu 000 belakangnya dihilangi nggak apa-apa, hasilnya sama aja. Untuk penyederhanaan 1.008.000 dibagi 2.800 kan 36%. 36% dikali 8.500 ketemu 3.060.000. Terus alokasi dari Departemen Bengkel sama caranya ya, tapi sesuaikan proporsinya dengan di soal. Sesuaikan proporsinya dengan yang di soal. Untuk Departemen Bengkel ke Departemen Perawatan, lalu Departemen Awal dan Departemen Finishing. Jadi ini Departemen walaupun Departemen Listrik ini menikmati jasa dari Departemen Bengkel, tapi untuk metode step down itu hanya jasa 1 ke jasa 2 dan ke produksi-produksi. Jasa 2 ke jasa 3 kalau ada jasa 3, jasa 2 ke jasa 3 dan ke produksi-produksi. Jadi jasa 2 tidak mengalokasikan ke jasa 1.
Jadi tidak balik. Jasa 3 pun gitu, jasa 3 atau perawatan di sini ya, tinggal mengalokasikan ke produksi-produksi, tidak mengalokasikan ke departemen jasa sebelum-sebelumnya, tidak ke bengkel dan tidak ke listrik gitu. Jadi ini bengkel tinggal mengalokasikan ke perawatan dan produksi-produksi. Jadi dari bengkel, perhatikan di soal ya, proporsinya 120 untuk perawatan, 120 per 120 tambah 270 tambah 210. Sebenarnya udah ada angkanya di soal. Berarti 18,75% dikali 7335. Jadi bukan yang 4850 atasnya. Ini dikalikan 7335. Dan seterusnya. Yang awal juga sama, 270 per 120 tambah 270 tambah 210 dikali 7335 juga. Jadi hasil yang 1467 ini diperoleh dari 120 per 120 tambah 270 tambah 210 kali 7335. Untuk departemen awal dan finishing caranya sama. Nah, departemen bengkel tadi sudah dialokasikan 100%, maka habis, kosong. Terus alokasi departemen perawatan, maka tinggal mengalokasikan untuk departemen awal dan finishing saja. Lihat di soal juga caranya, angkanya untuk proporsinya 675 untuk departemen awal, 675 per 675 plus 825. 675 per 675 plus 825 dikali 6657. 675 dibagi 675 plus 825. Kan 675 tambah 825 kan 1.500.000. 675 dibagi 1.500.000 45%. Oh ya, proporsinya tidak sama seperti yang di soal ya, karena kita tidak mengikutkan pemakaian oleh departemen jasa yang lain. Jadi kita harus hitung berdasarkan proporsi pecahan ini. 45% dikalikan dengan 6657. Ketemu 2.995.650 rupiah. Itu caranya. Yang departemen finishing caranya sama. Nah, kemudian sudah kita alokasikan dari departemen listrik. Oh ya, angka 7335, angka ini ya, 7335 ini diperoleh dari 6.825. 6.825 nya udah diketahui di soal. 6.825 ditambah 510 hasil alokasi dari departemen listrik gitu. 6.825 tambah 510 itu 7.335. Sama yang perawatan juga gitu. 4.850 aslinya perawatan di soal ditambah 340.000 alokasi dapat dari listrik, ketemu 5.190.000, terus dapat alokasi lagi dari bengkel 1467, maka ketemu alokasi departemen perawatan 6.657.000. Jadi angkanya dari situ. Nah, angka terakhir itu tadi yang digunakan untuk mengalokasikan ke departemen-departemen berikutnya, gitu ya. Nah, oke, setelah ketemu 8 juta, kita hitung BOP setelah alokasinya. Untuk departemen listrik 8.500.000, kemudian dialokasikan 8.500.000 juga, habis 0. Terus departemen bengkel 6.825.000 tambah 510.000 ketemu 7.335, dialokasikan habis 7.335 maka 0. Terus departemen perawatan 4.850 ditambah alokasi dari listrik 340 ketemu 5.190, terus dapat alokasi dari bengkel 1.467 ketemu 6.657.000, terus habis dialokasikan maka 0 BOP setelah alokasinya. Terus departemen awal anggaran BOP-nya 952.000, dapat alokasi dari listrik
4.590.000 ketemu 5.542.000. Terus dapat alokasi dari bengkel 3.300.750, maka ketemu 8.842.750. Terus dapat alokasi dari perawatan 2.995.650, maka total BOP setelah alokasi untuk departemen awal 11.838.400. Oke. Kemudian untuk departemen finishing, anggaran BOP-nya 456.200, dapat alokasi dari listrik 3.060.000, maka total 3.516.200. Kemudian dapat alokasi dari bengkel 2.567.250, maka total 6.083.450. Terus dapat alokasi dari perawatan 3.661.350, maka totalnya 9.509.637,5 rupiah. Itu BOP setelah alokasi untuk departemen finishing. Kemudian kita cari tarifnya sama seperti metode langsung, yaitu dengan membagi dasar alokasi. Departemen awal dibagi jam kerja langsung 20.000, ketemu tarif BOP-nya 591,92 per JKL. Berbeda ya dengan yang metode langsung. Kemudian untuk yang finishing 9.509.000. Oh, ini ada kesalahan. Harusnya 9.744.800. Nanti coba kalian hitung ulang. Dibagi 10.000 ketemu 974,48 rupiah per jam mesin. Itu tarif BOP untuk metode step down. Selanjutnya metode resiprokal. Nah, kalau metode resiprokal ini bedanya dengan metode step down, antar departemen jasa itu saling mengalokasikan gitu. Kalau tadi kan departemen jasa 2 tinggal mengalokasikan ke departemen jasa selanjutnya dan departemen produksi, tidak ke departemen jasa 1. Tapi kalau metode resiprokal, dari departemen jasa 1 ke departemen jasa 2, terus ke departemen produksi 1, departemen produksi 2. Terus dari departemen jasa 2 ke departemen jasa 1, jadi balik gitu ya, ke departemen jasa produksi dan ke departemen produksi ke departemen produksi 1 dan departemen produksi 2. Jadi saling mengalokasikan kalau metode resiprokal. Nah, setelah dialokasikan kosong. Nah, ini soal yang metode resiprokal. Departemen produksi ini BOP sebelum mendapat alokasi ya. BOP sebelum mendapat alokasi. Departemen produksi A itu BOP-nya 7.595.000, Departemen B 8.300.000, Departemen C 3.865.000, sedangkan Departemen Jasa X itu BOP-nya 20 juta, Departemen Jasa Y BOP-nya 17.600.000. Kapasitas normal untuk Departemen Produksi A 50.000 JKL, Departemen Produksi B 30.000 jam mesin, dan Departemen Produksi C 25.000 jam kerja langsung. Ini diketahui di soal. Nah, kemudian persentase konsumsi jasa oleh Departemen Produksi A dari Departemen X 30%, oleh Departemen B dari Departemen X 40%, oleh Departemen C dari Departemen X 20%, kemudian yang dikonsumsi oleh Departemen Jasa Y dari Departemen Jasa X sebesar 40%. Jadi di sini antar departemen jasa itu saling konsumsi BOP. Ini diketahui di soal. Kemudian dari data yang kita ketahui, kita membuat persamaan. Nah, persamaan yang pertama, X
sama dengan 20 juta rupiah ditambah 20% Y. Terus Y sama dengan 17.600.000 ditambah 10% X. Kemudian persamaan yang ketiga, A sama dengan 7.595.000 ditambah 30% X ditambah 25% Y. Kemudian persamaan keempat, B sama dengan 8.300.000 ditambah 30% X ditambah 25% Y. Dan persamaan yang kelima, C sama dengan 3.865.000 ditambah 20% X tambah 35% Y. Penyelesaian secara substitusi, persamaan 1 disubstitusikan dengan persamaan 2. X sama dengan 20 juta plus 0,2 Y. Kemudian X sama dengan 20 juta ditambah 0,2, persamaan Y-nya dimasukkan 17.600.000 plus 0,1 X, kan 10% kan, 0,1. Maka kita keluarkan X sama dengan 20 juta ditambah 0,2 kali 17.600.000 ditambah 0,2 kali 0,1 X. Jadi ketemu 20 juta ditambah 3.520 ditambah 0,02 X. Maka X min 0,02 X sama dengan 23.520.000. Maka 0,98 X sama dengan 23.520.000. X sama dengan 24 juta. Nah, X 24 juta, masukkan nilai X ke persamaan 2. Y sama dengan 17.600.000 plus 0,1 X. Maka Y sama dengan 17.600.000 ditambah 0,1 dikali 24 juta. Maka Y sama dengan 17.600.000 ditambah 2.400.000. Y sama dengan 20 juta. Lalu berapa A, B, dan C? A sama dengan kita masukkan dari persamaan ketiga, lalu bisa kita masukkan hasil dari X dan Y. A sama dengan 7.595.000 ditambah 30% dikali 24 juta ditambah 25% kali 20 juta. Itu adalah nilai X dan Y. Maka ketemu A sama dengan 19.795.000. Lalu B sama kita masukkan persamaan 4. Dari persamaan 4 kita masukkan nilai X dan Y yang sudah ketemu. B sama dengan 8.300.000 ditambah 40% kali 24 juta ditambah 20% kali 20 juta. Nilai B sama dengan 21.900.000. Lalu C, persamaan kelima, masukkan juga nilai X dan Y yang sudah ketemu. Maka C sama dengan 3.865.000 tambah 20% dikali 24 juta tambah 35% kali 20 juta. Maka nilai C sama dengan 15.665.000. Setelah ketemu nilai A, B, dan C, maka kita bisa hitung tarif BOP masing-masing departemen produksi. Tarif BOP setelah alokasi menggunakan hasil ini ya, dibagi dengan kapasitas normal masing-masing. Departemen A 19.795.000 dibagi 50.000 CKL ketemu 395,9 rupiah per CKL. Departemen B 21.900.000 dibagi 30.000 jam mesin ketemu 730 jam mesin. Dan Departemen C 15.665.000 dibagi 25.000 CKL ketemu 626,6 rupiah per CKL. Nah, selain menggunakan substitusi tadi, kita juga bisa menyelesaikan dengan tabel seperti ini. Untuk metode resiprokal, BOP langsungnya 20 juta untuk Departemen X, 17.600.000 Departemen Y, dan seterusnya.
Lalu menghitung proporsinya. Sesuai dengan persentase yang sudah ditentukan masing-masing. Alokasi untuk departemen Y dari departemen X kan 10%. Untuk departemen A dari departemen X 30%, untuk departemen B dari departemen X 40%, untuk departemen C dari departemen X 20%. Ini sudah ditentukan di soal. Lalu kita cari alokasinya. 10 10% pertama ini dulu. Ini kita masukkan 24 juta ini adalah nilai X. Nilai X yang kita cari tadi ya. Maka kita masukkan dulu 24 juta nilai X. Terus 10% dikalikan 24 juta, 2.400.000. Jadi ini adalah 10% dikali 24 juta, yaitu 2.400.000. Terus 30% kali 24 juta, 7.200.000, dan seterusnya ke kanan. Kemudian proporsi dari departemen X ke departemen Y. Proporsi dari departemen X ke departemen Y itu 20%, maka 20% dikali 20 juta, yaitu 4 juta. Ini ya, 20% ini sudah ditentukan di soal. Ini 20% dikalikan 20 juta, maka ketemu 4 juta. Terus masing-masing yang kanan ini 25% dikalikan 20 juta, 20% dikali 20 juta, 35% kali 20 juta juga. Maka untuk departemen A ketemu 5 juta, departemen B 4 juta, departemen C 7 juta. Terus 100% kan totalnya kan, maka 100% dikalikan ini masukkan 20 juta ini, maaf 20 juta ini bukan dari yang ini ya. 20 juta ini bukan dari BOP langsungnya departemen X, tapi 20 juta ini adalah nilai Y yang tadi kita cari. Oke, kebetulan ini angkanya sama. 20 juta ini adalah nilai Y, kita masukkan dulu sama kayak tadi kita masukkan nilai X 24 juta. 20 juta ini nilai Y, maka 20% kali 20 juta ini, 25% kali 20 juta, 20% kali 20 juta, 35% kali 20 juta. Maka 100%-nya maka kurang 20 juta. Terus setelah dialokasikan semua, kita hitung BOP setelah alokasi. 20 juta dikurangi 20 juta dikurangi 24 juta kan minus 4 juta. Minus 4 juta ditambah 4 juta 0 BOP setelah alokasi. Terus yang Y 17.600 ditambah 2.400 dikurangi 20 juta juga 0. Terus BOP setelah alokasi untuk departemen A 7.595.000 ditambah 7.200.000 ditambah 5 juta ketemu 19.795.000, sama ya seperti hasil substitusi tadi. Yang B juga gitu, 8.300 tambah 9.600 ditambah 4 juta ketemu 21.900. Lalu departemen C juga sama. Lalu mencari tarif BOP-nya masing-masing dibagikan dengan kapasitas normal yang sudah ditentukan di soal. Hasilnya sama dengan yang cara substitusi.